Loh, kok intronya ada yang beda tadi? Nah, ini ada sesuatu event yang bakal mengubah hidup teman-teman. Ini keren banget pokoknya. Ini adalah event Academy Confess. Apa ini Academy Confess? Ini merupakan online IT bootcamp berdurasi 3 minggu yang menawarkan berbagai ilmu dan pengalaman menarik yang didapat langsung dari para ahli di bidangnya. Tiap peserta nantinya akan mendapatkan e-sertifikat, guys. Jadi teman-teman datang ke sini, daftar gratis. Gratis loh ini. Cepetan woi, 11 Juli ditutup ntar. Ini daftar gratis. Terus habis itu eventnya ini ada Akademi Startup. Jadi teman-teman bisa belajar startup di sini. Data Science Academy juga ada, User Experience juga ada, Software Engineering juga ada. Teman-teman bisa daftar di sini gratis. Lalu teman-teman bakal dapat sertifikat. Ini bakal berguna banget kalau teman-teman punya portfolio nanti di masa depan. Yuk langsung kunjungi confess.id/academy. Ntar deskripsinya akan saya munculin di bawah. Oke, lanjut. Halo guys, balik lagi bersama saya Gusti Cahya. Kali ini kita akan membahas Advanced Array. Oke, sebelum saya lanjutkan di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan membuat array yang dengan judul huruf, terus ini isinya. Nah, setelah itu saya bikin console.log. Terus saya masukkan huruf di sini, oke. Nah, akan muncul seperti ini arraynya. Nah, untuk menambahkan array itu namanya push, oke. Huruf titik push. Nah, di sini kita bisa menambahkan array A B C D E. Nah, itu tadi untuk menambahkan. Sekarang untuk menghapus, gimana cara menghapus? Kita pakai yang namanya huruf titik pop. Nah, pop itu untuk menghapus. Tadi kan kita push di bagian akhir tuh tambahin E. Terus kita pop jadinya hilang E-nya. Kita bisa lihat sendiri di sini hilang, oke? Nah, sekarang ini kan kalau kita menambah dan mengurangi di akhir. Nah, gimana caranya kalau menambahnya di awal? Caranya adalah misalnya kita tambahin huruf titik. Ini unshift. Unshift untuk menambahkan di awal. Oke, misalnya saya tambahkan 1, string 1. Kan bisa muncul sendiri di sini. Di awal ada 1, terus A B C D. Nah, untuk menghilangkan ini, menghilangkan yang awal, pakai yang namanya shift gitu. Nah, hilang yang awal gitu. Nah, ini pengetahuan ini sangat penting sebenarnya, sangat penting untuk teman-teman ketahui. Selanjutnya untuk menghitung jumlah arraynya, kan di sini ada 4 nih, tuh waga 4. Pakai huruf titik length. Nah, ini akan menghitung jumlah arraynya. Kalau kita cek di console.log-nya, maka akan muncul 4 digit gitu. Kecuali kalau kita nggak jadi hapus, terus ini juga nggak jadi. Nah, ada 6 sekarang gitu. Kalau kita hapus lengthnya, nah akan muncul seperti ini. Oke, itu untuk penjelasan cara menambahkan dan menghapus item yang ada di array. Terus cara ngecek berapa array yang ada di sana juga. Oke, lanjut ke sini. Ini adalah topik advance ya. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dari array yang sangat berguna bagi teman-teman ketika teman-teman nanti ngoding, oke. Yang pertama, fitur yang pertama adalah for each. For each ini apa? For each ini memanggil setiap value yang ada di dalam array ini. Oke, misalnya ini saya hapus dulu. Saya mau ambil binatang, terus titik for each. Aduh, ganggu. Oke, for each. Nah, parameter yang masuk dalam sini itu adalah fungsi, function. Oke, saya persingkat seperti ini. Sebenarnya bisa juga pakai gini juga bisa. Yang function ini juga bisa. Cuma biar lebih rapi tulisannya, jadi saya pakai ini. Oke. Nah, habis itu ini parameter yang di dalam sini, dalam callback function. Ini istilahnya callback function ya. Ini callback function. Nah, parameter yang di dalam sini itu item. Berarti setiap item yang ada di sini. Oke. Lalu parameter kedua itu adalah index. Index itu angkanya. Ini kan ini yang ke 0, ini yang ke 1, ini yang kedua gitu. Pokoknya ingat teman-teman, array itu dimulai dari angka 0 ya. Habis itu 1 2 3 dan seterusnya. Oke, dimulai dari angka 0, ingat. Nah, misalnya saya console.log item. Nah, maka akan muncul seperti ini, kucing, kuda dan jerapah. Di for each satu-satu. For each itu artinya dalam bahasa Indonesia iterasi. Iterasi, ITERASI, mengulang diambil satu-satu lah, itu istilahnya ya kan. Teman-teman bisa lihat sendiri aja hasilnya seperti ini. Yang awalnya dari array diambil satu-satu jadi seperti ini. Nah, gitu. Terus indeks itu angkanya, letaknya.
letak posisi dari setiap item yang ada di sini gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam map. Nah, di fitur map ini, map apa? Map adalah cara kita memanipulasi setiap item atau setiap value yang ada di dalam array gitu. Nah, contohnya seperti ini. Salah saya ketik binatang map, aduh, petunjuk-petunjuknya ganggu banget nih. Oke, titik koma. Nah, ini isi dari sini sama parameternya function. Nah, di dalam parameter function ini kan bisa menampung parameter lagi. Nah, parameter yang ini isinya item dan index juga sama kayak yang di atas. Oke. Nah, selanjutnya gimana cara memakainya ini? Ini bisa menghasilkan suatu value. Ini menghasilkan suatu value. Jadi kalau kamu simpan dia dalam suatu variabel, nah nanti hasil dari ini bakal tersimpan di sini gitu. Oke. Misalnya saya kasih nama kebun binatang. Nah, habis itu saya mau manipulasi isi dari ini dengan tambahan aku punya. Oke. Aku punya kucing, aku punya kuda, aku punya jerapah gitu. Misalnya seperti itu. Kita tinggal kasih return di sini. Return. Terus habis itu string aku punya spasi plus item. Nah, item ini mengindikasikan setiap item yang ada di sini. Tek 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 gitu kan. Selanjutnya, kalau kita console.log kebun binatang. Nah, ini kita bisa lihat kalau hasilnya itu aku punya kucing, aku punya jerapah, aku punya kuda, dan aku punya jerapah, seperti itu. Jadi map ini digunakan untuk memanipulasi setiap item yang ada di dalam array gitu. Nah, tapi dia tidak langsung manipulasi variabel binatang ini. Kita harus bikin variabel baru dulu. Baru ini disimpan ke dalam variabel ini gitu. Itu adalah map. Oke. Ingat, dia pakai return. Aku punya spasi. Nah, seperti ini dia. Gitu. Nah, terus ada lagi triknya. Trik lain, tidak perlu pakai return, tapi ini dihapus. Jadi mempersingkat kodenya. Tek 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 tek. Nah, seperti ini dia. Jadi agak panjang sih, Oke. Nah, hasilnya juga sama. Aku punya kucing, aku punya kuda, aku punya jerapah, gitu dia. Selanjutnya filter. Filter ini fungsinya adalah untuk mensaring isi dari array. Misal binatang filter. Oke. Nah, ingat di dalam sini kita bisa masukkan function. Oke, function. Ini filter. Misalnya kita mau filter yang kita ambil kucing dan jerapah aja. Kuda nggak kita ambil gitu kan. Kan mensaring kayak misalnya teman-teman lagi bikin jus jeruk, nah terus ampasnya disaring. Nah, semacam itu. Filter itu mensaring array ini. Nah, sama item, index juga sama seperti tadi. Di sini kita memasukkan apa yang mau diambil. Misal item tidak sama dengan kuda. Nah, berarti yang diambil itu kucing sama jerapah gitu. Oke. Nah, cara ngelihatnya console.log, kita nggak bisa langsung ambil di binatang ini. Misalnya kalau kita lihat ini console.log binatang, kan yang kita lihat ini. Oke. Nah, filter ini harus kita simpan dalam variabel juga gitu. Cons filter binatang. Oke. Filter binatang. Nah, yang kita log console.log yang kita lihat hasilnya filter binatang ini. Kucing, jerapah. Kita bisa lihat sendiri kalau yang keambil itu kucing dan jerapah, seperti itu. Misalnya kalau kita mau ambil kuda aja, item sama dengan kuda. Nah, yang muncul kuda aja gitu. Oke, sebelumnya kita udah belajar tentang for each, map, dan filter. Selanjutnya kita akan belajar fitur yang namanya reduce di array. Oke. Nah, reduce ini fungsinya adalah untuk mewadahi. Kita bikin wadah, bukan wadahi sih. Kita bikin wadah. Nah, wadah itu adalah hasil dari manipulasi item ini nanti gitu. Jadi kita bisa manipulasi itemnya terus kita mewadahkan dalam suatu tempat. Kita coba aja langsung binatang reduce. Oke. Nah, ini parameternya adalah function ini. Terus habis itu koma. Nah, ini wadahnya. Wadahnya bisa berupa tipe data apapun. Bisa berupa objek. Ini kan objek. Terus bisa berupa array, bisa berupa angka, bisa berupa string gitu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja di sini. Oke. Parameter di function ini ada 2, total dan item. Seperti itu. Nah, ini namanya wadahnya sih. Bisa pakai wadah juga boleh.
Ini pakai bahasa Indonesia ya. Tapi bisa pakai total supaya nanti kalau teman-teman kerja sama orang Inggris yang ngerti gitu kan. Total terus item. Supaya function ini bisa menghasilkan nilainya, menghasilkan value-nya. Jadi kita kasih return di sini. Sama kayak yang filter, ini kan pakai return dia. Sama juga kayak map juga, supaya menghasilkan value-nya dia pakai return. Cuma karena kita pakai pensingkatan di sini, mempersingkat kode di sini, jadi seperti ini dia gitu. Oke. Nah, selanjutnya return total. Oke, total ini wadahnya ya. Terus misalnya kita plus sama dengan kan artinya increment, ya kan? Seperti ini dia. Total plus sesuatu di sini. Ini value-nya yang lain gitu. Itu increment-nya. Oke. Tek. Nah, setelah itu item. Misalnya kan kita bikin kayak gini ya. Oke. Nah, kan ini sudah ada return-nya nih. Nah, kita mau dia menampung. Kita mau ini ditampung variabel. Jadi kita akan pasang di sini. Misalnya str binatang. str-nya string binatang, oke. Kalau kita console.log di sini str binatang. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kucing, kuda, jerapah gitu. Jadi setiap value yang ada di sini kita tampung dalam satu wadah. Wadahnya apa? Wadahnya ini. Ini wadahnya gitu. Nah, wadahnya kita indikasikan dengan variabel yang namanya total seperti ini gitu. Oke. Ini namanya increment ya. Versi singkatnya kan gini dia. Set plus sama dengan gitu. Kalau ini juga kalau mau di versi singkatin, ini juga bisa dihapus return. Nah, kurung awalnya juga dihapus. Nah, ini juga bisa seperti ini gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman berpikir apa sih gunanya reduce ini? Apa sih gunanya gitu kan? Gunanya sebenarnya ketika kita punya array misalnya. Kita punya array terus angka ya. Nah, kita punya array angka terus di dalamnya 2, 4, 5, 6. Nah, anggap ini barang deh, harga barang gitu. Harga barang. Terus dalam bentuk dolar. 2 dolar, 4 dolar, 5 dolar, 6 dolar gitu kan. Oke. Terus kita bikin sum harga barang. Nah, artinya apa? Sum harga barang. Kita mau menjumlahkan seluruh angka di sini. Menjumlahkan seluruh angka ini. Nah, ini kita bisa menggunakan manfaat dari reduce seperti itu. Oke. Kita mau menjumlahkan seluruh angka yang ada dalam array ini, kita bisa memanfaatkan reduce seperti itu. Oke. Ini harga barangnya kita paste di sini, paste. Nah, harga barang titik reduce. Nah, kita reduce itu kita gabungkan dia dalam satu wadah di sini. Wadahnya kan dimulai dari 0 ya. Oke, plus sama dengan item. Itemnya 2, 4, 5, 6. Nah, kalau kita clg console.log sum harga barang, nah maka akan muncul 17 di sini. Gitu. Salah satu manfaat dari reduce ini kita bisa menjumlahkan seluruh hal yang ada di dalam array ini gitu. Itu yang paling sering digunakan, oke. Kita bisa pakai plus sama dengan atau kali sama dengan gitu kan, atau kurang jadi min 17 atau bagi gitu. Nah, itu dia penggunaan dari reduce. Oke, kita sudah belajar fitur-fitur dari array. Nah, kita mempelajari advanced array. Fitur array yang pertama for each, map, filter, dan reduce. Seperti itu dia. Oke, semoga video bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.